Bab 490. Seluruh tubuhnya membeku. Berbalik, Audrey Han meletakkan semangkuk bubur putih di depannya. Makan malammu. Colden Ye memang sedang menunggu makanan darinya dengan perut kosong. Alhasil, ia sedikit kesal ketika melihat hanya ada semangkuk bubur putih, itu saja. Audrey Han tersenyum palsu, apalagi jika tidak. Kamu terluka sangat parah, jadi kamu hanya boleh makan makanan bening seperti ini, bersyukurlah masih bisa makan bubur. Mendengar kata-katanya, Colden Ye mengerutkan dahinya, semalam kamu jelas-jelas tidak hanya membawa bubur. Kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini, bagaimana kita bisa menyamakannya? Dengan itu, Audrey Han langsung duduk di kursi sebelahnya, dan gerakannya terlihat sangat nyaman. Colden Ye meliriknya, lalu melihat bubur putih yang ada di mangkuk, dan kemudian tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Tampaknya wanita ini benar-benar hanya memberinya bubur putih. Apakah kamu sendiri yang memasak bubur ini? Dia bertanya. Audrey Han mendengus dingin, tidak, aku membelinya di pinggir jalan. Bagaimana mungkin? Colden Ye bisa membedakannya. Rasa dan warna bubur yang dibeli sembarangan di pinggir jalan tidak akan seperti ini. Wanita ini memang sengaja berkeras kepala dengannya. Tapi, mengapa? Apa karena ciuman tadi? Hehe, dengan senyum tipis di bibirnya, Colden Ye memegang mangkuk dengan satu tangan dan menyuapkan bubur ke mulutnya. Meskipun itu hanya bubur putih, tetapi dia tetap menikmatinya. Setidaknya, wanita itu memasak dan mengantarkan makanannya sendiri untuknya. Itu saja sudah cukup. Audrey Han duduk di sebelahnya, ketika dia melihat bahwa Colden Ye telah menghabiskan bubur tanpa mengeluh, dan tidak ada setetes pun bubur yang tersisa, dia mulai meragukan logika kehidupan. Karena baginya, dia tidak akan bisa memakan bubur putih, dia harus makan bubur putih bersama makanan lain. Misalnya, lauk atau yang lainnya, tetapi Colden Ye sudah kurus, dan lukanya membuatnya terlihat lebih kurus lagi, tapi dia malah membuatnya makan bubur putih saja saat ini. Ditambah lagi, dia memakan bubur sampai habis tanpa mengeluh. Tiba-tiba, Audrey Han merasa bahwa dia sedikit keterlaluan. Orang ini terluka karena dia memikirkan hal ini. Audrey Han terbatuk dan berdiri. Apakah kamu ingin makan buah? Aku tadi membelinya. Dia membeli beberapa buah di supermarket. Sekarang. Colden Ye menyipitkan mata. Audrey Han kemudian menyadari bahwa dia baru saja menghabiskan buburnya. Sekarang benar-benar bukan waktu yang tepat, dan buah bersifat menyegarkan, sehingga lebih baik dimakan saat siang hari. Dia membuang muka dengan sedikit kesal dan tidak berbicara dengan Colden Ye lagi. Ruang rawat itu kembali memasuki suasana sunyi yang aneh. Audrey Han tidak tahu harus berkata apa padanya. Colden Ye berbaring di sana dengan tenang. Dia melirik padanya dan melihat bahwa Colden Ye yang selalu gagah, sekarang tampak seperti anak kecil dan terlihat sangat malang. Audrey Han mengerutkan bibirnya, mengalihkan pandangannya dan menutup matanya. Dia tidak boleh luluh, dia tidak bisa simpati padanya hanya karena dia terluka. Dia melakukannya atas kemauannya sendiri, benar. Seperti itu. Audrey Han duduk sebentar, dan kemudian pergi untuk menutup pintu ruang rawat. Setelah berkemas, dia menemukan tempat tidur kecil dan berbaring di sana untuk beristirahat. Lagi pula, dia berpikir bahwa Colden Ye sudah memiliki kursi itu, jadi dia bisa berbaring dan tidur di sana malam ini. Dan dia hanya perlu menjaganya malam ini dan pergi besok pagi-pagi sekali. Siapa sangka, baru saja berbaring, Audrey Han mendengar helaan napas dalam Colden Ye. Wanita bodoh. Audrey Han sedang mencerna ucapannya. Siapa yang dia maksud wanita bodoh? Kamu tidak mau tidur denganku lagi malam ini? Colden Ye bertanya. Audrey Han menoleh dan menatap Colden Ye. Apa yang kamu katakan? Siapa yang tidur denganmu? Kamu. Melihat Audrey Han menatapnya, sudut bibir Colden Ye terangkat indah. Bukankah kamu meminjamkan kakimu tadi malam?
Malam ini, jangan harap. Kakiku mati rasa sepanjang hari dan aku bahkan tidak bisa berjalan. Apa karena punggungmu terluka, kamu juga ingin aku menjadi cacat bersamamu? Audrey Han berkata cepat. Senyum di dasar mata Golden Ye belum memudar. Bagaimana? Jadikan kakimu bantal sebentar saja, palingan hanya mati rasa untuk sementara waktu, begitu saja kamu tidak mau. Aku tidak mau, aku akan tidur di sini hari ini. Audrey Han menunjuk ke tempat tidur kecilnya dan bantal di depannya. Selain itu, kamu telah meminta seseorang untuk membuatkan ini untukmu, yang jauh lebih nyaman daripada menggunakan kakiku. Golden Ye menatap kursi di depannya dan tiba-tiba merasa kesal. Tapi setelah dipikir-pikir, dia mau tinggal di sini dan menjaganya saja sudah bagus, untuk apalagi yang dia menuntut banyak hal. Selain itu, kakinya benar-benar mati rasa tadi malam, maka biarkanlah dia beristirahat dengan baik malam ini. Ruang rawat kembali hening. Melihat dia tidak berbicara, Audrey Han berpikir dia pasti sudah menerimanya, jadi dia berbaring dan memejamkan mata. Mungkin karena sudah cukup tidur di siang hari, Audrey Han tidak merasa mengantuk sama sekali. Pikirannya sangat terjaga, dan semakin dia terjaga, dia semakin tidak bisa menyingkirkan mimpi buruk yang dia alami di sore hari tadi dari benaknya. Audrey Han berbalik badan dan kebetulan menghadap ke arah pintu ruang rawat. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Karena ada seseorang berdiri di pintu bangsal. Dan orang itu. Kedua pasang mata mereka bertemu di udara. Audrey Han seketika merasa tubuhnya menggigil. Sah. Setelah orang itu bersitatap dengannya, dia segera menghilang dari pintu ruang rawat. Audrey Han berbaring di sana dengan tubuh membeku seperti mayat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Audrey Han tiba-tiba berbalik dan bangkit duduk. Dia turun dari tempat tidur, dan segera berjalan ke arah pintu. Begitu dia membuka pintu ruang rawat, terdengar pertanyaan Golden Ye dari belakang tubuhnya, "Kamu mau kemana?" Mendengar suara itu, Audrey Han melihat ke belakang dan melihat Golden Ye yang duduk di sana dengan mata menatapnya. Audrey Han menjawab, "Apakah kamu melihatnya?" "Apa?" Sorot mata Golden Ye terlihat bingung. "Apakah kamu tidak melihatnya?" Audrey Han mengerutkan kening dan keluar tanpa menggubris Golden Ye. Alhasil, dia melihat koridor rumah sakit itu kosong dan tidak ada siapa-siapa. Apakah dia salah lihat? Jika tidak, bagaimana orang itu bisa pergi begitu cepat? Tapi, tatapan mata penuh kebencian tadi, terlihat sangat jelas. Audrey Han kembali teringat mimpi di sore hari tadi dan merasa seluruh tubuhnya membeku. Apakah itu dia? Itu pasti dia, kan? Dia ada di rumah sakit ini sekarang. Memikirkan hal ini, Audrey Han ingin keluar lagi. Di belakangnya kembali terdengar suara Golden Ye. "Apa yang sebenarnya kamu lihat?" Suara itu agak dekat. Audrey Han berbalik dan menemukan bahwa Golden Ye telah turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah dirinya. Menyadari bahwa berjalan akan mempengaruhi lukanya, Audrey Han berkata, "Cepat kembali duduk, itu bukan urusanmu." Alis Golden Ye berkerut dalam, karena dia menyadari wajah Audrey Han yang sangat pucat, seolah-olah dia tengah menghadapi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. "Apa yang kamu lihat?" Golden Ye menatap matanya dan bertanya dengan serius. Audrey Han tidak langsung menjawab. Dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara lambat, "Vinalin." Mendengar nama Vinalin, mata Golden Ye langsung menggelap. Kemudian dia mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menarik Audrey Han ke dalam ruang rawat. Setelah itu dia keluar sendirian dan melihat sekeliling. Bersambung.